Kemudian berpindah ke Raizo, Denjiro, Kawamatsu, dan Inuarashi. Tiba-tiba Raizo merasakan hawa kedatangan seseorang yang sangat begitu kuat, mendekat ke ibu kota bunga. "Kau juga merasakannya kan Denjiro?" tanya Raizo. Denjiro lalu menjawab, "Iya, jangan repotkan Luffy dan yang lainnya dengan masalah ini. Kita akan mengurusnya sendiri," ucap Denjiro. "Neko, ikut kami," ucap Raizo. Para pengawal Shogun itu pun menuju ke tempat seseorang yang mereka rasakan itu. Kemudian berpindah ke Ryukigyu yang terus mendekat ke ibu kota bunga. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu benar-benar tidak biasa. Kemampuan yang jarang ditemui, ucap Ryukigyu sambil melangkahkan kakinya menuju ibu kota bunga. Dan ajaibnya, setiap Ryukigyu melangkah, bunga-bunga dan tumbuhan pun tumbuh di sekitarnya, yang membuat negara Wano yang sebelumnya gersang sekarang berubah menjadi negara yang penuh dengan rumput dan pepohonan. Padahal Ryukigyu baru aja sampai di Wano, tapi efek dari kekuatan buah iblisnya malah membuat Wano jadi negeri yang subur. Dan lalu tiba-tiba langkah Ryukigyu terhenti dengan kedatangan para Akazaya Samurai. Inuarashi, Nekomamushi, Raizo, Shinobu, dan Kawamatsu menghalangi jalan Ryukigyu. Ryukigyu lalu berkata, "Kalian para samurai jangan menghalangiku, aku tak ada urusan dengan kalian," ucap Ryukigyu. Raizo lalu berkata, "Itu angkatan laut, salah satu musuh Luffy di lautan." Dan tanpa basa-basi, Ryukigyu pun menyerang para samurai dengan kekuatan buah iblisnya. Ryukigyu berubah menjadi hutan kayu yang begitu besar dan menyerang secara brutal menggunakan akar-akar pohon yang dia kendalikan. Apa kalian tahu seperti apa situasi di luar dunia sekarang? Tenryubito adalah dewa. Negeri yang terisolasi seperti ini, yang tak punya ikatan dengan pemerintah dunia, tidak punya tempat di dunia ini. Jangan membenciku, karena begitulah aturan dunia. Ini adalah kekuatan Mori-Mori no Mi yang membuatku menjadi manusia hutan. Kekuatan logiaku ini adalah perwujudan dari alam, sumber kehidupan yang sebanding dengan lautan. Saatnya kalian terima kenyataannya. Umat manusia bisa selamat sejauh ini hanya berkat adanya hierarki. Kami harus beri negeri yang terisolasi seperti kalian ini pelajaran. Aturan itulah yang jadi dasar kelangsungan hidup umat manusia. Diskriminasi itulah yang melahirkan kestabilan. Tidak ada hukum yang akan dilanggar kalau kalian semua mati di sini. Coba saja hentikan aku, akan kubantai ribuan warga kalian kalau itu diperlukan untuk menangkap Mugiwara no Luffy. Lalu tiba-tiba Yamato pun datang dan melancarkan serangan thunder baguannya kepada Ryukigyu. Setiap kata yang kau ucapkan membuatku muak. Serangan Yamato itu pun tepat menghantam telak Ryukigyu yang membuatnya hampir mencium tanah. "Brengsek, itu sakit sekali. Kuat juga hakimu. Siapa kau?" tanya Ryukigyu. Yamato lalu menjawab, "Orang-orang di negeri ini sudah melewati 20 tahun dalam kesengsaraan. Sekarang akhirnya mereka bisa merayakan kebebasan. Mana mungkin ku biarkan kau merusaknya. Namaku Yamato dan aku adalah putra Kaido." Ryukigyu pun cukup kaget mendengarnya, putra Kaido, dan lalu tak berselang lama Momonosuke pun datang. "Ucapanmu sangat benar Yamato, dan kami para samurai, kami takkan membiarkan kau menyentuh para pahlawan kami yang sedang memulihkan diri mereka," ucap Momonosuke sambil melancarkan tembakan bola apinya, tapi tidak keluar. Karena bola apinya tidak keluar, Momonosuke pun menyerang secara langsung. Dia berlari dengan sangat cepat untuk menyerang Ryukigyu. Momonosuke menggigit salah satu bagian tubuh kayu Ryukigyu. "Apapun yang terjadi, kami akan mengusirmu dari ibu kota bunga. Tak ada yang boleh mendatangkan kengerian dan teror kepada rakyat kami lagi. Aku bersumpah aku tak akan membiarkanmu," ucap Momonosuke sambil menggigit Ryukigyu. Ryukigyu pun cukup kaget melihat ada naga merah muda. Naga merah muda itu sungguh aneh. Baru kali ini aku tahu kemampuan ini. Namun serangan Momonosuke itu tak ada apa-apanya bagi Ryukigyu. "Kau ini mengganggu saja." Ryukigyu pun melilit tubuh Momonosuke dengan akar-akarnya hingga membuatnya tak bisa bergerak. Yamato dan yang lainnya pun berusaha untuk menyelamatkan Momonosuke, tapi Momonosuke melarangnya. "Jangan ikut campur Yamato," ucap Momonosuke. Lalu kemudian berpindah ke sekitar laut di negeri Wano. Yonko bajak laut Akagami no Shanks ternyata sedang berada di sekitar Wano. Rockirop lalu berkata kepada Shanks, "Bos, ini sulit dipercaya, tapi dia benar-benar mewujudkannya. Luffy sudah jadi bajak laut yang besar. Ayo kita temui dia bos," ucap Rockirop. Shanks selalu menjawab, "Ah, ini jadi mengingatkanku terakhir kali aku kesini.
Kita mengucapkan salam perpisahan kepada Oden-san. Momonosuke dan Hiyori mungkin saat ini sudah besar. Nakama Sangs yang lainnya pun juga mengajak Sangs untuk berkunjung ke Wano. Bos, sekarang ayo kita ketemu dengan Luffy. Dia sudah jadi bajak laut hebat. Sedangkan Yasop sedikit gugup. Hei, tunggu dulu. Aku masih belum siap untuk ketemu putraku Usop, kata Yasop. Lemjus lalu berkata, bocah bernama Kid itu juga ada di sini kan. Anak itu dulu cari gara-gara dengan kita, dengan menantang kita, ucap Lemjus. Lalu kemudian Sangs membaca berita dan melihat Bonti dan wujud terbaru Luffy. Lihat ini, ucap Sangs sambil tersenyum melihatnya. Lalu flashback ketika Sangs mengingat kembali ketika dia mendapatkan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Flashback ke beberapa tahun yang lalu sebelum Sangs bertemu dengan Luffy. Kapal agen pemerintah dunia si Purple sangat begitu kaget melihat kapal bajak laut Akagami mendekati mereka. Lalu Ben Beckman mengatakan kepada Sangs jika di kapal itu ada agen si Purple. Merepotkan saja, ucap Beckman. Sangs lalu menjawab, siapa yang peduli, terus maju. Dan lalu Uo saat itu masih sangat muda dan dialah yang menjaga buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dia sangat kaget dengan kedatangan Sangs. Apa yang mereka incar? Kita tidak membawa harta karun apapun. Kita cuma membawa buah iblis yang payah, ucap Uo. Dan lalu setelah berhasil mendapatkan buah iblis Gomu Gomu, Sangs pun pergi ke desa Fusa dan bertemu dengan Luffy di sana. Sangs juga mengingat ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Luffy dari serangan monster laut yang mengakibatkan tangan kirinya hilang. Lalu kemudian berpindah lagi ke masa yang sekarang. Anak-anak baru di kapal Sangs sangat terkejut jika para komandan dan kapten mereka mengenal sosok Mugiwara. Para komandan kenal dengan dia, mereka benar-benar kenal dengan Mugiwara Luffy. Kata orang, dia itu seperti setan monyet liar yang tak bisa dikendalikan. Lalu kemudian Sangs berkata kepada para nakamanya jika dia tak ingin bertemu dengan Luffy di sini. Rockiro pun kaget mendengarnya. Sangs lalu melanjutkan, apa kalian lupa dengan yang terjadi di wilayah kita? Para nakama Sangs pun mengingat kejadian di mana Bartolomeo memasang bendera Holy Roger Luffy di wilayah kekuasaan Sangs. Bahkan Bartolomeo membakar bendera Jolly Roger milik Sangs. Sangs lalu berkata lagi, kita bisa malu kalau kita biarkan saja itu terjadi. Dan lalu kemudian Sangs pun duduk di hadapan Beckman. Hai Beck, bukankah sudah seharusnya sekarang saatnya kita pergi untuk mengambil One Piece? Sangs mengatakan kepada Beckman jika sudah saatnya mereka untuk menemukan One Piece. Kemudian berpindah ke markas angkatan laut. Kepala unit urusan kriminal Kuroma mengatakan kepada Akainu jika pasukan revolusioner sudah benar-benar keterlaluan. Kita tidak boleh membiarkan pasukan revolusioner membuat kita malu lagi, ucap Kuroma. Akainu lalu menjawab, tapi kita sudah tak punya sisa angkatan laut yang bisa dikerahkan. Akainu mengatakan jika untuk saat ini mereka tak bisa melakukan apa-apa untuk mengatasi pasukan revolusioner. Meski salah satu keturunan dari pendiri dunia, Raja Cobra, terbunuh oleh Sabo. Lalu kemudian flashback yang memperlihatkan penyerangan pasukan revolusioner ke Marijoa. Kuruma menceritakan bagaimana penyerangan Tanah Suci Marijoa yang dilakukan oleh pasukan revolusioner. Mereka membakar rumah Tenryubito dan membakar simbol para bangsawan dunia. Ini jelas-jelas pernyataan perang dari mereka. Admiral Ryukigyu dan Fujitora memimpin pertahanan angkatan laut di Marijoa. Tapi pada akhirnya mereka berhasil membebaskan mantan rekan mereka, Bartolomeo Kuma, dari perbudakan Tenryubito dan mereka pun berhasil kabur. Aku yakin para admiral tak bisa berbuat banyak karena mereka bertarung di Marijoa. Akainu lalu menjawab, jangan buat alasan apapun untuk kegagalan mereka. Tidak cuma Raja Cobra yang terbunuh, tapi hampir di saat yang sama, Putri Vivi telah menghilang. Kuroma lalu berkata, kami masih menyelidiki bagaimana kasus ini berkaitan. Akainu lalu berkata lagi, aku yakin Alabasta pasti sedang kacau karena raja mereka telah terbunuh di Marijoa. Kuroma lalu berkata, ya kapal pengawal mereka bahkan belum meninggalkan Pelabuhan Merah. Sulit bagi siapapun untuk pergi dalam situasi ini. Lalu kemudian Kizaru berkata, bagaimana dengan kasus percobaan pembunuhan kepada Saint Carlos, yang dimana Saint M. Josgar mengampuni para kriminal yang menyerang. Akainu lalu menjawab, di Marijoa ada Satria Dewa yang punya wewenang untuk melakukan hukuman kepada Tenryubito. Ini adalah situasi yang cukup rumit, biarkan saja mereka, ucap Akainu.
Kuroma lalu berkata lagi, kelihatannya sebagian besar insiden ini berkaitan dengan Sabo. Api pemberontakan menyebar ke seluruh dunia, di mana 8 kerajaan terjadi pemberontakan. Mereka terinspirasi untuk memulai revolusi selagi raja mereka belum pulang dari Marijoa. Seakan-akan semua orang memujanya sebagai dewa. Semakin besar legendanya, maka bisa dibilang pengaruhnya juga lebih besar dari Dragon sang revolusioner itu sendiri. Bahkan saat ini dia dijuluki Kaisar Api Sabo. Kizaru lantas melanjutkan, dan terlebih lagi adiknya adalah Mugiwara Luffy yang saat ini menjadi salah satu Yonko. Pengaruh Kaisar Api Sabo bahkan terasa sampai di dunia bajak laut. Saat ini dunia sudah dipaksa berubah, ucap Kizaru. Dan lalu kemudian berpindah ke sebuah kerajaan yang telah melakukan pemberontakan dan kudeta kepada rajanya. Orang-orang mengangkat senjata mereka dan foto Sabo terpampang begitu besar. Mereka meneriakkan nama Sabo sang Kaisar Api. Dan kemudian Akainu pun mengatakan, aku menjadi Fleet Admiral di era yang kacau. Tapi aku tak peduli di mana mereka akan menyerang kita. Akan kita serang balik dari segala arah, ucap Akainu. Kemudian berpindah lagi ke tempat pertarungan Momonosuke dan para samurai melawan Ryukyu. Yamato terus ingin untuk membantu Momonosuke, tapi Momonosuke tetap menolaknya. Hentikan Yamato, kau jangan ikut campur, ucap Momo. Yamato pun jadi kebingungan. Kenapa kau melarangku bertarung? Tanya Yamato. Momo pun menjawab, pokoknya kau tak boleh ikut campur. Ryukyu pun kemudian membanting tubuh naga Momonosuke ke tanah, yang membuat Momonosuke menjerit kesakitan. Dan tubuhnya masih dililit oleh akar-akar tumbuhan Ryukyu. Melihat tuannya disakiti, Raizo menyerang dengan semburan api dari gulungan ninjanya. Jutsu api Raizo langsung membakar tubuh Ryukyu. Ryukyu mengerang kesakitan, tapi itu cuma bohongan. Dia lagi ngeprank Raizo. Kau pikir itu bisa sangat mudah menghancurkan tubuhku? Aku bisa menjadi hutan tahan api. Lawanmu ini adalah Admiral Angkatan Laut. Kau pikir aku tak bisa melindungi diriku sendiri dari kelemahanku yang begitu jelas. Ryukyu pun lalu menyerang Raizo dengan akar pohonnya dan langsung menyerap nutrisi dari tubuh Raizo yang membuat Raizo langsung jadi kurus. Melihat Raizo diserang, para samurai pun menyerang Ryukyu dengan begitu brutal. Denjiro, Kawamatsu, Inuarashi, Nekomamushi, Shinobu dengan kekuatan penuh terus memotong akar-akar yang ingin menyerang mereka. Tapi kekuatan Ryukyu itu terus tumbuh meski dipotong dengan sangat cepat. Dasar keparat, apa-apaan kekuatannya ini. Meski dipotong berapa kali pun dia terus tumbuh, ucap Kawamatsu. Inuarashi lalu berkata, tapi dia pasti punya kelemahan kan, ucapnya sambil terus menyerang. Namun naasnya para samurai masih terlalu jauh bagi mereka untuk menghadapi kekuatan gila Ryukyu. Semuanya tertangkap oleh lilitan akar kayu dari Ryukyu. Mereka semua pun berada dalam bahaya, termasuk juga Yamato. Lalu kemudian berpindah lagi ke basement Kastil Shogun. Kozuki Sukiyaki lalu membawa Robin ke ruang rahasia di bawah Kastil Shogun. Dan tiba-tiba Sukiyaki dan Robin menyadari jikalau mengikuti mereka di belakang. Hebat juga kok bisa mengendus kami sampai ke sini, ucap Robin. Lau pun menjawab, bicaramu itu seolah-olah aku ini seekor anjing. Aku cuma menyadari kalau kalian berdua tidak ada bersama yang lain di ibu kota bunga. Jelas itu membuatku berpikir jika kalian ada urusan tertentu. Kozuki Sukiyaki lalu berkata, aku tak pernah memberitahu Orochi maupun Kaido soal jalur rahasia ini. Tapi mereka masih bisa tetap menemukan Road Poneglyph dalam waktu yang singkat. Karena mereka punya seseorang fishman dalam anggota mereka, yaitu Jack sekekeringan. Robin pun bertanya, apa gunanya seorang manusia ikan? Sukiyaki lantas menjawab, kau akan mengerti begitu kau melihatnya. Lalu kemudian bertanya, apa masih lama turunan ini? Sukiyaki lalu menjawab, berapa ya? Bisa dibilang ini dalamnya, sekitar beberapa ratus tahun yang lalu. Lalu kemudian Robin melihat ada cahaya di dalam ruang bawah tanah yang sangat dalam itu. Dari mana asalnya cahaya itu? Tanya Robin. Sukiyaki lalu menjawab, ada jendela kaca di lorong ujung sana. Kalian bisa memanjatnya untuk bisa melihat apa yang ada di sana. Harusnya kita sudah berada di bawah permukaan laut. Dan lalu betapa kagetnya Robin dan Lau melihat peradaban Wano pada zaman dahulu, yaitu beberapa ratus tahun yang lalu. Rumah-rumah penduduk dan kastil negeri Wano pun masih berdiri dengan kokoh di bawah laut. Robin lalu bertanya, apakah itu Wano di dasar laut?
Sukiyaki lalu pun menjawab, "Ya, yang aku tahu dulu Wano lebih besar dan berada sejajar di permukaan laut di daratan sekitar kaki Gunung Fuji. Lalu pada suatu masa tembok didirikan mengelilinginya dan menutup semua pulau. Hasilnya air hujan terperangkap di dalamnya dan seluruh daratan dan pemukiman tenggelam lalu ditinggalkan. Lalu daratan di atas gunung dibangun sebagai pemukiman yang baru dan berkembang menjadi Wano negeri yang kita kenal sekarang. Yang kalian lihat itu adalah negeri Wano dari sekitar 800 tahun yang lalu," ucap Sukiyaki. Robin pun bertanya, "Apa maksudmu Wano yang dulu?" Sukiyaki lalu menjawab, "Ya, seperti yang kubilang, meskipun tentang bagaimana ini bisa terjadi, aku tak tahu persisnya." Robin lalu bertanya, "Tapi bangunannya masih utuh semua. Apa itu bukan ini air laut?" Sukiyaki lalu menjawab, "Ya, itu adalah air hujan yang selama ini tertampung karena dinding telah dibangun mengelilingi negeri ini." Dan lalu kemudian akhirnya mereka sampai di depan Rob Poneglyph negeri Wano. "Kita sudah sampai, ini adalah Rob Poneglyph negeri ini," ucap Sukiyaki. Robin lalu berkata, "Itu benar-benar ada di sini ya, ini adalah yang ketiga, tinggal satu lagi dan kita akan bisa berlayar menuju Laftel," ucap Robin. Sukiyaki lalu berkata lagi, "Saat ini kita berada di gua dekat kaki Gunung Fuji. Kalau kalian turun lebih dalam lagi, maka kalian konon katanya akan menemukan senjata kuno Pluton. Aku sendiri belum pernah melihatnya dan tak bisa menunjukkannya kepada kalian. Untuk mengambil Pluton perlu membuka tembok yang mengelilingi negeri ini," ucap Sukiyaki. "Membuka negeri adalah pernyataan yang harfiah. Kami akan kehilangan pertahanan terkuat kami, serta melepaskan salah satu senjata kuno." Robin lalu berkata, "Membuka negeri ini akan melepaskan Pluton. Kenapa Oden ingin membukanya?" tanya Robin. Sukiyaki lalu menjawab, "Semua yang kuceritakan pada kalian diwariskan turun-temurun dalam generasi Shogun. Aku tak bisa menceritakan apa yang mungkin Oden ketahui selama pelayarannya di dunia luar." Lalu kemudian berpindah lagi ke pertarungan Momonosuke dan para Akazaya melawan Ryukigyu. Ryukigyu berkata, "Tak ada manusia yang mampu melawan kekuatan alam. Apa kalian paham? Tapi andai kata Kaido masih berkuasa, aku tak akan datang ke sini. Aku tahu hidup di bawah rezimnya sangat menyengsarakan, tapi orde yang dia terapkan adalah penangkal yang mencegah para predator lain mengincar negeri ini. Serahkan saja Mugiwara Luffy padaku, aku akan pergi begitu ku penggal kepalanya." Semua samurai dan Yamato pun telah ditangkap oleh Ryukigyu dan nutrisi mereka juga akan sudah mulai diserap. Sedangkan Momonosuke sudah terbaring tak berdaya di tanah setelah tubuhnya dililit dan diremas oleh Ryukigyu. Yamato menyarankan untuk memanggil Luffy dan yang lainnya. "Ayo kita panggil Luffy dan yang lainnya biar dikasih pelajaran orang ini." Momonosuke lalu menjawab, "Jangan, tidak boleh. Begitu juga denganmu Yamato, jangan menyentuhnya," ucap Momonosuke. "Setelah terkurung di Onigashima begitu lama, akhirnya kau punya kesempatan untuk bebas. Karena itulah aku tak mau menodai keberangkatanmu. Sampai saat ini aku terus bergantung pada Luffy, Zoro, dan yang lainnya. Tapi kami harus membuktikan bahwa yang tinggal di negeri ini sanggup menghalau semua musuh yang datang. Jika kami masih bergantung pada orang-orang yang akan pergi, mana mungkin kami berani menatap kalian dan berkata bahwa Wano akan aman bersama kami. Sekarang enyahlah kau pohon iblis, pergilah dari Wano," ucap Momonosuke sambil kembali berusaha melancarkan bola apinya. Tapi kekuatannya itu tetap tak mau keluar. Melihat hal itu, Ryukigyu pun berkata, "Hah, rupanya kau ini cuma anak cengeng. Kurasa naga juga bisa sehina ini." Tapi tiba-tiba yang terjadi selanjutnya membuat Ryukigyu harus menelan kata-katanya. Momonosuke pun berhasil menciptakan blow break pertamanya dan langsung menghantamkannya tepat ke tubuh Ryukigyu. Serangan gila dan dahsyat itu pun membuat Ryukigyu langsung terpanggang dengan begitu hebat. Para Akazaya dan Yamato pun berhasil lepas dari akar-akar Ryukigyu. Para samurai begitu gembira melihat tuannya bisa mengeluarkan bola api seperti Kaido. "Momonosuke sama, Anda sangat luar biasa. Itu adalah jurus seperti milik Kaido," ucap Denjiro. Momonosuke pun kembali melancarkan serangan keduanya yang membuat Ryukigyu terbakar dengan lebih hebat lagi. Yamato pun juga sampai kaget dibuatnya. Hebat, dia berhasil mengendalikan wujud naganya, tapi bidikannya masih perlu dilatih lagi, ucap Yamato. Sedangkan Ryukigyu yang terpanggang dengan hebat berubah menjadi tunas yang kecil. Dia lalu bangkit kembali. Sungguh merepotkan. Yang benar saja, apa kau mau membakar seluruh kota ini?
Tapi kalau kau bersikeras mengajak main kasar, ayo sini kau. Akan kutusuk kau dan wujud tiruan Kaidomu itu dari mulut sampai tembus ke ekor. Tapi ketika Ryukyu akan menyerang, tiba-tiba Ryukyu langsung mengerang kesakitan setelah sebuah Hosoku Haki yang sangat luar biasa merobek-robek kulitnya. Apa ini? Hosoku siapa ini? Apa itu Akagami? Apa kau juga ada di sini Akagami? Ucap Ryukyu sambil mengangkat tangannya menahan sakitnya aura Hosoku Haki. Lalu kemudian berpindah ke kapal Shanks. Rocky Rock memperingatkan Shanks, "Bos, jangan asal pakai haki besar-besaran seperti itu. Anak-anak baru pingsan semua." Sambil mengangkat pedang Griffonnya, Shanks selalu berkata, "Aku tak akan menyebut kalian angkatan laut pengecut ataupun licik atas tindakan kalian ini. Tapi kau pasti setuju bahwa tidak bagus menyerang tunas-tunas ini saat mereka kelelahan setelah menciptakan sejarah bajak laut. Apakah era baru sebegitu mengerikannya buat kalian?" Ucap Shanks dengan sangat marah. Ryukyu pun akhirnya menyerah. Ya, aku sudah mengerti. Aku juga tidak berniat mencari masalah dengan kalian. Setidaknya tidak hari ini. Ryukyu pun meninggalkan Momonosuke dan yang lainnya karena takut berhadapan dengan Shanks. Yamato dan yang lainnya pun begitu gembira karena manusia hutan itu telah pergi dari negeri Wano dan mereka pun semuanya selamat. Lalu kemudian berpindah ke ibu kota bunga. Para warga dan semua aliansi masih berpesta pora dengan begitu meriah. Mereka masih berpesta dengan penuh senyuman meski Ryukyu datang menyerang. Lalu di tempat yang lain, tepatnya di pinggiran ibu kota bunga, tempat manusia gila barbar yang dipimpin oleh Baka Senjo kita hanya tersenyum lebar ketika merasakan Hosoku Haki dan kedatangan Ryukyu. Luffy berkata, "Lihatlah, dia sudah pergi. Hihihihi." Sanji lalu berkata, "Kurasa kita memang tak perlu untuk membantu." Zoro lalu menjawab, "Ya, Momonosuke dia sungguh luar biasa." Jinbe lalu berkata, "Itu tadi haki yang sangat luar biasa dan menakjubkan." Luffy lalu bertanya, "Benar, siapakah itu tadi?" Tiba-tiba wajah yang sangat kukenal muncul di kepalaku, ucap Luffy sambil tersenyum. Dan lalu kapal bajak laut Yonko Akagami pun pergi beranjak meninggalkan negeri Wano karena mereka tak ingin bertemu dengan Luffy di negeri itu. Setelah insiden penyerangan Ryukyu, Shinobu dan Raizo adalah korban yang mengalami luka yang sangat parah. Raizo dan Shinobu sama-sama jadi kerempeng setelah nutrisi di tubuh mereka dihisap oleh Ryukyu. Mereka jadi kerempeng. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan, ucap para samurai yang bertarung melawan Ryukyu. Kinemon lalu menangis dan berlutut karena merasa itu adalah kesalahannya. "Bertahanlah Raizo dan jangan mati." Kinemon minta maaf karena di saat kejadian itu dia tidak ada di ibu kota bunga. Dia ke Kuri untuk menghabiskan malam festival bersama dengan istrinya Suru. "Maafkan aku, seharusnya aku tidak ke Kuri saat ini terjadi. Aku benar-benar tidak tahu. Maafkan aku," ucap Kinemon sambil berlutut. Lalu Inuarashi berkata, "Memang sulit diakui, tapi orang itu ada benarnya juga. Keberadaan Kaido memang mencegah ancaman dari pihak luar untuk menyerang negeri ini. Kaido adalah penghalang yang begitu besar, tapi setelah kekalahannya itu, semua orang pasti ingin menguasai negeri ini lagi," ucap Inuarashi. Nekomamushi lalu berkata kepada Kinemon, "Sudah, tidak usah panik. Kita berhasil mencegah jatuhnya lebih banyak korban berkat keberanian Momonosuke sama." Nekomamushi lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Suru?" Kinemon lalu menjawab, "Ya, kota Okobore sendiri sudah jadi puing dan Suru menderita luka bakar di wajahnya. Tapi aku sudah bersyukur dia selamat," ucap Kinemon. Lalu kemudian berpindah ke Suru yang berada di kota Okobore. Seorang warga bertanya kepada Suru, jika Kinemon kan sudah pulang dan kenapa Suru juga tidak pergi ke ibu kota bunga. Kan Suru juga berasal dari sana, tanya para warga. Suru lalu menjawab, jika dia memang ingin berada di samping Kinemon setiap hari. "Suatu hari nanti aku juga akan menyusul ke ibu kota bunga," ucap Suru. Lalu berpindah lagi ke Kinemon yang dengan malu-malunya mengakui jika setelah 20 tahun berlalu, Suru masih cantik seperti dulu. Kata-kata lebaynya itu pun membuat Inuarashi jadi kesal. "Sudah cukup, cinta anjing pun tidak setolol itu," ucap Inuarashi. Sedangkan Nekomamushi hanya bisa tertawa mendengarnya. Hahaha. Lalu Kiku berkata, "Sangat mengagumkan Kinemon-san," ucap Kiku. Raizo yang juga mendengarnya pun berkata, "Andai saja aku populer seperti itu, maka aku juga akan dapat pasangan."
Nah, lalu kemudian Inuarashi dan Nekomamushi memanggil Carrot untuk menghadap mereka. Carrot lalu bertanya, "Look bos, ada apa kalian memanggilku?" Nekomamushi lalu berkata, "Carrot, kau akan jadi pemimpin Mokomo selanjutnya," ucap Nekomamushi. Dengan santunya, Carrot lalu menjawab, "Oh, aku pemimpin, beres, tidak masalah." Dan lalu barulah dia sadar, "Apa? Pemimpin? Itu tidak mungkin. Aku tak bisa memimpin," ucap Carrot. Inuarashi lalu berkata, "Aku dan Neko memutuskan untuk tinggal di negeri Wano untuk mengabdi sebagai pelayan Kozuki dan melindungi Momonosuke sama." Nekomamushi lalu berkata, "Kau sudah tumbuh menjadi orang yang bisa diandalkan setelah petualanganmu dengan Luffy dan yang lainnya. Aku yakin kau mampu untuk memimpin generasi mendatang," ucap Nekomamushi. Lalu Carrot pun menjawab, "Tapi masih ada yang jauh lebih kuat dariku." Lalu kemudian pengawal Inuarashi mengatakan, "Itu memang benar, karena itulah kau bisa percayakan pada kami sebagai pelindung negeri untukmu." Wanda juga berkata, "Aku juga ada di sampingmu Carrot. Pilihan Inuarashi sama dan Nekomamushi sama sudah tepat," ucap Wanda. Inuarashi lalu berkata, "Pedro akan lebih bisa terus hidup bersamamu dibandingkan dengan orang lain. Kami serahkan Zou kepada kalian, generasi muda." Lalu kemudian berpindah ke Kastil Shogun. Kozuki Sukiyaki mengungkapkan identitasnya kepada Momonosuke dan juga Hiyori. Momonosuke dan Hiyori pun menangis dan langsung memeluk kakeknya itu. Sukiyaki lalu berkata, "Aku benar-benar minta maaf. Aku berutang besar pada kalian. Kau benar-benar mirip seperti ayahmu Momonosuke," ucap Sukiyaki. Momonosuke pun berkata, "Kakek, setelah kedua orang tua kami tiada, kami sangat senang bahwa kami masih punya keluarga, yaitu dirimu." Hiyori lalu berkata, "Benar kakek, jadi kau jangan minta maaf." Lalu kemudian Sukiyaki bertanya kepada para abdi setia Momonosuke jika mereka sudah tahu identitasnya. "Jadi kurasa kalian sudah tahu identitasku ya," ucap Sukiyaki. Kawamatsu lalu menjawab, "Mengenakan topeng tengu di luar festival itu sungguh aneh. Jadi kami tahu kalau kau bukanlah ahli pedang sembarangan, tapi kami merasa tidak berhak untuk mengungkapkan identitasmu." Sukiyaki lalu berkata, "Maaf, aku sudah menyusahkan kalian semua." Sedangkan Kinemon adalah orang yang paling sangat kaget dan terkejut mengetahui jika Tenguyasu adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari tuannya dulu, Kozuki Oden. Sukiyaki lalu berkata, "Mungkin ada beberapa hal yang bisa aku jelaskan, toh cuma ini gunanya orang tua sepertiku saat ini. Setelah itu, aku harap kalian bisa membiarkanku hidup, membaur dengan rakyat jelata di era baru yang kalian bawa ini." Kinemon lalu berkata, "Tentu saja Tuan, bisa tahu jika Anda masih hidup di luar sana sudah jadi sebuah ketenangan bagi kami." Lalu kemudian berpindah lagi ke tempat Luffy dan para nakamanya. Franky begitu kaget mendengar perkataan Robin jika Pluton ada di negeri Wano. "Apa? Pluton ada di negeri ini?" tanya Franky. Robin pun menjawab, "Ya, itu benar, tapi aku tak sempat melihatnya. Tapi itu tak salah lagi, itu ada di sini." Lalu Luffy berkata, "Bukankah kau sudah membakar rancangannya Franky?" Franky lalu menjawab, "Iya, tapi ternyata itu sudah duluan dibuat pada masa lalu." Robin lalu berkata, "Pluton senjata kuno yang menyandang nama dewa. Kau menginginkannya Luffy?" tanya Robin. Dengan polosnya Luffy berkata, "Tidak, aku tidak mau." Robin pun menjawab, "Sudah kukira itu jawabanmu, tapi aku masih tak habis pikir kenapa Oden mau melepaskannya." Lalu tiba-tiba Shinobu datang dengan penampilan barunya. "Wah, ada apa ini? Apa kalian sedang membicarakan pesona wanita dewasa sebagai senjata?" Sontak saja kedatangan Shinobu itu membuat para nakama Luffy sangat kaget, apalagi si Sanji. Sanji langsung jadi anak gila ketika melihat penampilan baru Shinobu. Shinobu lalu menjelaskan jika dia hanya menjadi sedikit lebih kurus gara-gara insiden kemarin. Otama yang juga hadir bersama dengan Shinobu berkata kepada Luffy jika dia sekarang diangkat oleh Shinobu sebagai muridnya. "Kakak, aku pasti akan jadi jauh lebih kuat. Dan menurutmu apa aku bisa cukup kuat untuk menjadi sebagai anggota kalian suatu hari nanti?" Luffy lalu menjawab, "Baiklah, kau bisa bergabung dengan kami jika kau sudah kuat." Sedangkan Nami memeluk Otama yang sangat gemoy itu. Nah, namun ternyata pembicaraan Luffy dan para nakamanya itu didengarkan oleh si Karibo, si manusia lumpur. Karibo sedang bersembunyi di dalam tong
dan mendengarkan pembicaraan Luffy dan para nakamanya. Dia mendengar tentang soal senjata Pluton. Oh, tak kusangka Pluton ada di Wano. Pertama Poseidon, sekarang Pluton. Ada seseorang yang akan sangat senang mendengar soal ini, ucap Karibo dengan muka jahat. Lalu kemudian beberapa hari pun berlalu. Negeri Wano kembali pulih dan rakyatnya pun hidup makmur sejahtera di bawah kepemimpinan Momonosuke. Para penasehat Momonosuke pun melaporkan beberapa hal yang harus mereka perlukan untuk mengubah negeri Wano seperti dulu lagi. Dan mereka sudah mencatat semua biayanya. Tapi Momonosuke seperti terlihat murung dan tak mengubris para warga yang menyapanya. Mungkin karena kesepian, Momonosuke pun pergi ke ruangan di mana Luffy dan Zoro dan yang lainnya pun berada. Tapi saat dia tiba di sana, ruangan itu sangat kosong dan tidak ada siapapun. Momo lalu mengecek di ruangan yang lain, tapi juga tak ada satupun dari mereka yang berada di dalam ruangan itu. Hal itu pun membuat Momonosuke sangat kebingungan. Dia pun bertanya kepada Hiyori, "Hiyori, apa kau lihat Luffy dan yang lainnya?" Hiyori lalu menjawab, "Mereka sudah pergi tadi pagi. Semuanya datang tadi pagi untuk berpamitan pada kami." Mendengar hal itu, Momonosuke pun sampai kaget. "Apa? Tapi kenapa tak ada yang memberitahuku?" Dan tiba-tiba Kinemon juga mengatakan hal demikian. Momonosuke sama, mereka telah pergi berpamitan kepada yang lainnya. Tapi mengapa mereka tak pamit kepada kita? Ucap Kinemon. Kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage di Udon. Kapal Polar Tang, Victoria Pang, dan Sanigo telah bersiap untuk berlayar. Tapi Lau sedikit keberatan karena mereka bertiga harus berlayar di waktu yang sama. "Oi kalian, pilihlah hari lain untuk berangkat. Aliansi kita sudah selesai di sini, jadi sekarang kita jadi musuh lagi." Luffy lalu menjawab, "Tidak bisa, kami sudah putuskan untuk berangkat hari ini." Lalu Kid mengatakan, "Setidaknya ayo pilih rute yang berbeda kalau kita berangkat semua hari ini." Dan lalu mereka pun memilih rute masing-masing yang ditunjukkan oleh Lopez. Luffy dan Kid memilih ke arah tengah, yaitu ke arah timur. Sedangkan Lau memilih ke arah timur laut. Lau lalu berkata, "Apa kalian asal memilih yang ada di tengah tadi? Dasar para bocah." Dan karena Luffy dan Kid yang sama, mereka pun harus draw. Luffy dan Kid yang sekarang harus memilih siapa di antara mereka yang harus pergi ke timur. Dan Luffy pun kalah dari Kid. Usopp lalu berkata, "Itu semua tak ada bedanya, semuanya sangat berbahaya. Luffy, ayo ke sini, bantu kami mengangkat barang-barang," ucap Usopp. Luffy lalu berkata, "Maafkan aku teman-teman, aku kalah. Padahal saat ini aku adalah Yonko, harusnya aku lebih berhak untuk memilih." Kid lantas protes, "Apa-apaan maksud ucapanmu itu? Kalian para Yonko membuatku sangat jengkel. Tapi yang paling menjengkelkanku saat ini adalah orang ini," ucap Kid sambil memegang poster Cross Guild. Zoro lantas berkata, "Tak kusangka Takanomi mau melakukan itu." Lau lalu menjawab, "Kalau dia mampu memimpin pasukan seperti itu, maka dia benar-benar pantas menjadi seorang Yonko." Luffy lalu berkata, "Woi, percayalah padaku, dia itu bodoh tahu. Apa yang sudah terjadi sampai-sampai dia jadi Yonko?" tanya Luffy. Kid lalu berkata, "Cross Guild miliknya ini menerbitkan bounty untuk para angkatan laut. Sekarang anjing-anjing pemerintah dunia itu juga harus waspada. Pemburu berubah menjadi buronan," ucap Kid. Lau pun menjawab, "Kedengarannya dunia benar-benar telah berubah selagi kita berada di negeri yang terisolasi ini." Kemudian setelah mendapatkan rute masing-masing, mereka pun siap berangkat. Baiklah, semuanya sudah selesai rebutan rutenya. Begitu kita meninggalkan negeri ini, risiko tanggung masing-masing. Aku tak mau dengar alasan apapun, ucap Kid. Lalu Lau menyerahkan salinan rod poneglyph kepada bajak laut Kid. "Ini, kau berhak mendapatkannya. Tak adil kalau merahasiakannya darimu," ucap Lau. Killer lalu berkata, "Oh, jadi Kaido memang memilikinya ya? Ini mirip dengan yang kita rampas dari punya Big Mom saat itu." Killer lalu berkata lagi, "Kalau kita ingin unggul dalam perebutan One Piece, kita harus menemui orang itu." Kid lalu menjawab, "Oh, kau ingin kita mencari pria luka bakar itu ya? Tapi kita tak punya petunjuk apapun tentangnya," ucap Kid. Luffy pun cukup penasaran dengan siapa orang itu. "Pria luka bakar, apa yang kalian bicarakan?" Kid lalu lantas mengejek Luffy. "Oh, jadi kau tidak tahu ya? Aku rasa kami selangkah lebih maju darimu." Lalu kemudian berpindah ke kastil Shogun. Momonosuke bertanya kepada Yamato, apakah dia juga akan pergi. Yamato pun menjawab,
Ya, sudah kuputuskan. Aku akan pergi menyusul Luffy dan juga yang lainnya. Akhirnya tiba saatnya bagiku untuk hidup seperti Oden, ucap Yamato. Kemudian berpindah ke aula teater di Wano Kuni. Sang Dayang sedang membacakan kisah para samurai Wano yang berjuang membebaskan negeri Wano dari neraka. Di depan ribuan penduduk ibu kota bunga yang hadir, Sang Dayang menceritakan kisah negeri Wano yang dijajah oleh Kaido selama 20 tahun dan diubah menjadi neraka. Dia menceritakan kisah penyerangan para Akazaya Nine dan para pahlawan dari luar Wano yang ikut berjuang untuk membebaskan Wano Kuni. Panggung telah siap untuk sebuah kisah tentang tugas dan sebuah kehormatan. Ini adalah kisah para abdi kerajaan serta perjuangan mereka untuk membuat nama Kozuki Oden kembali bersinar. Para penonton pun sangat antusias mendengar ceritanya. Lalu kemudian berpindah ke hutan dekat pelabuhan Tokage. Momonosuke dalam wujud naganya sedang berlari dengan sangat cepat menuju pelabuhan. Tapi Momonosuke begitu kaget ketika mengetahui Yamato tidak ikut bersama dengan Luffy dan yang lainnya. "Apa kau tidak ikut bersama Luffy, Yamato?" Yamato lalu menjawab, "Tidak, aku akan tinggal di sini. Aku sudah bicara dengan Luffy dan juga yang lainnya." Kinemon lalu berkata, "Apa kau yakin, Yamato?" Yamato lalu menjawab, "Apa aku tidak diterima di sini?" Momonosuke lantas menjawab, "Bukan begitu, Yamato. Kami ini cuma bingung. Kemarin kau bilang kau sudah memutuskannya untuk pergi dan mengikuti jejak ayahku. Lalu sekarang kau bilang kau tidak akan pergi." Yamato pun lalu menjawab, "Oh, dulu Oden memulai petualangannya dengan berkeliling Wano kan? Aku sadar masih banyak hal di luar sana yang masih belum ku ketahui. Tapi aku yakin aku akan menemukan jalanku sendiri kalau aku ikuti langkah Oden. Dan cepat atau lambat aku akan berlayar di lautan bersama dengan Luffy." Kinemon pun menjawab, "Luar biasa, Yamato, kau bisa mengambil keputusan dengan semua itu." Momonosuke lalu beralih memikirkan Luffy yang menurutnya sangat kejam. "Oke, berarti semuanya sudah jelas. Mereka pasti sengaja mengabaikanku. Kenapa mereka semua pamitan ke semua orang kecuali denganku?" Dan kemudian Momonosuke pun mengingat flashback saat dimana dia bertemu dengan Luffy. Dan mereka selalu saja ribut di setiap pertemuan. Dimulai dari pertama kali mereka bertemu di Panghazar. Lalu kemudian flashback ketika mereka membuat aliansi para samurai, bajak laut, dan Sukuming. Lalu flashback ketika Kanjuro menculik Momonosuke. Tapi Luffy percaya dengan Momonosuke dan dia akan menyelamatkannya. Lalu ada momen di mana Kaido akan menghukum mati Momonosuke. Lalu flashback Luffy percaya jika Momo bisa menghentikan laju Onigashima. Lalu setelah mengingat semua kenangan dan flashback itu, Momonosuke lalu berkata, "Mungkin kami memang jarang akur, tapi sudah sangat lama kami berjuang bersama. Apa dia benar-benar setega itu? Aku salah menilaimu, Luffy. Kau sungguh kejam. Dia tak bisa membedakan kebebasan dengan bebas dan bersikap kurang ajar. Apa aku salah, Kinemon?" tanya Momo. Kinemon pun menjawab, "Sama sekali tidak, Momonosuke sama. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kita tidak terbang saja?" Momo pun menjawab, "Diam." Kinemon lalu berkata, "Momonosuke sama. Sekarang kau adalah shogun negeri ini. Tergantung apa jawaban Luffy nantinya. Mungkin nanti aku terpaksa akan menebasnya atas kelalaiannya ini." Momo pun menjawab, "Tepat sekali. Itulah jalan samurai. Kukira kita ini teman Luffy." Yamato lalu berkata kepada mereka, "Kurasa kalian sudah terlalu berlebihan." Momonosuke lalu menjawab, "Dia sudah menghina kami. Kita tak boleh membiarkan kelalaian ini tanpa memberinya sedikit pelajaran," ucap Momo. Lalu kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage di Udon. Ketiga kapal bajak laut generasi terburuk itu sudah menghadap ke lautan dan siap untuk berlayar. Kid lalu berkata, "Ingatlah kalian semua, pertemuan kita berikutnya adalah sebagai musuh. Jangan protes padaku kalau serangan kami nanti akan sangat mematikan." Lau pun menjawab, "Beres, gak masalah." Sedangkan Luffy menyuruh nakamanya untuk menurunkan layar. Dan lalu tiba-tiba Momonosuke, Kinemon, dan Yamato pun datang. "Luffy, dasar kau monster biadab. Apa maksud sikap kurang ajarmu ini? Kenapa kau meninggalkan dua teman seperjuangan terlamamu tanpa pamit?" ucap Momonosuke. Kinemon lalu berkata, "Kau sudah membuat Shogun marah. Apa pembelaanmu?" Luffy lalu menjawab, "Hei, sekarang kita kan sudah bertemu." Lalu Momonosuke berkata, "Luffy, dengarkan titah dari Shogun. Tolong jangan pergi, aku akan sangat kesepian. Aku ingin terus bersamamu selamanya. Jangan berakhir seperti ini.
ucap Momo dengan derayan air mata yang begitu deras. Luffy dan Kinemon pun sampai nggak habis pikir jika akhirnya Momo malah nangis. Momo lalu berkata lagi, aku bisa selamat hanya karena ada kau. Karena kaulah alasan aku bisa tertawa lagi. Terima kasih banyak telah membalaskan dendam ayah dan ibuku. Tapi kumohon kalian jangan pergi. Lihat, aku bahkan tak bisa ngomong dengan benar sekarang. Aku takut dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Tolong jangan pergi, ucap Momo dengan derayan air mata yang begitu deras. Zoro yang melihatnya lalu mengatakan, penampilan Shogun yang begitu sangat menyedihkan. Nami lantas menjawabnya juga dengan menangis. Jangan kasar begitu, dia itu cuman masih anak kecil. Luffy kemudian memanggil Usopp. Usopp lalu berkata, baik, ini sudah siap. Dan lalu Luffy pun melempar bendera Jolly Roger-nya kepada Momo. Yamato, Momo, Kinemon, kami sudah menunggu kalian di sini. Karena itulah aku ingin memberikan ini padamu. Momo, meskipun sekarang kau agak besar, tapi aku tahu seperti apa kau sebenarnya. Kau tak bisa bersikap sebagai shogun yang tangguh di depanku. Kau kecil, lemah, dan bodoh. Tapi aku menganggapmu sebagai adikku sendiri. Ini adalah bendera kami. Di saat-saat yang sulit, pandangi itu. Dan ingatlah petualanganmu bersama dengan kami. Kibarkan ini di negeri Wano. Kalau ada yang datang cari masalah, tunjukkan ini pada mereka. Biar kutunjukkan pada mereka bahwa berurusan dengan teman kami sama saja berurusan dengan kami sendiri. Momo pun menangis dan berkata, apa itu berarti aku bagian dari teman kalian? Luffy lalu menjawab, tentu saja bodoh. Jika nanti kalian ingin menjadi bajak laut, kami akan datang langsung untuk menjemput kalian. Yamato dengan girangnya menjawab, baiklah. Tapi ingatlah Momo, aku tak mau ada orang lemah di kapalku. Yamato, jaga mereka untukku, ucap Luffy. Yamato lalu menjawab, siap komandan. Sedangkan Momo berlutut ke kapal Luffy yang sudah meninggalkan pelabuhan. Para nakama pun melambaikan tangan kepada Yamato, Kinemon, dan Momonosuke. Luffy lalu juga tak lupa berkata, jaga sikapmu Shogun Wano. Sanigo, Polartang, dan Victoria Pang pun meninggalkan negeri Wano. Momo lalu berkata, Kinemon, kau ingat kata-kataku. Suatu hari nanti aku akan melampaui Kozuki Oden ayahku. Kinemon pun menjawab, aku akan berada di sampingmu ketika itu terjadi tuan. Yamato lantas berkata, apa kalian membicarakanku? Tentu saja tidak, ucap Kinemon dan Momonosuke. Lalu kemudian berpindah ke kapal Sanigo. Nami berkata, baiklah kalian semuanya, ayo kita berlayar menuju Hakumai. Pelabuhan utama ada di sana. Aku diberitahu kalau ada lift di sana yang bisa membawa kapal turun. Brook dan Chopper pun sangat bahagia mendengarnya. Aku kira karena dulu kita memanjat air terjun untuk sampai kemari, dan kita juga harus terjun lewat sana untuk bisa keluar dari pulau ini. Tapi jika ada lift itu sangat menyenangkan. Syukurlah, ucap Brook dan Chopper bergembira. Tapi ternyata pembicaraan mereka itu didengar oleh Kapten Kid. Hahaha, ya itu bisa diterima. Kalian akan gunakan pelabuhan utama. Lewat sana memang aman dan nyaman. Cocok untuk orang lemah seperti kalian. Mendengar perkataan Kid itu, Luffy dan Law pun menjadi sangat murka. Aman dan nyaman. Namun Nami dan yang lainnya langsung berusaha untuk menenangkan Luffy. Tidak Luffy, aman itu sangat bagus. Jangan biarkan dia mempengaruhimu. Nakama Law juga mengatakan hal demikian. Tunggu Kapten, kenapa wajahmu begitu? Kami semua juga setuju, pelabuhan utama lebih baik. Tapi Luffy dan Law merasa terhina dengan ucapan Kid itu. Dengan panasnya Luffy mengambil alih kemudi. Jinbe, berikan kemudinya padaku. Law juga demikian, dia mengambil kemudi dari Beppo. Rasakan ini. Ketiga kapal itu pun langsung terjun bebas dari atas negeri Wano. Semua nakama pun berteriak histeris ketakutan. Lalu kemudian berpindah lagi ke negeri Wano. Sang Dayang yang sedang menceritakan kisah perjuangan para Akazaya, menceritakan pahlawan yang datang. Para penjahat yang datang yang telah membebaskan negeri Wano bagaikan dewa yang turun ke dunia nyata. Kekuatan mereka menerjang bagai tsunami, menyapu semua penghalang di depannya. Bahkan Kaido, sang Raja Naga, tak berkutik di hadapannya. Lalu di tengah kekacauan itu, Putri Hiyori berhadapan dengan ular Orochi yang lenyap di telan api. Dalam usaha terakhirnya untuk membalas dendam, Orochi berkata, dendam keluarga Kurozumi akan terus mengutuk negeri ini dari generasi ke generasi selamanya. Namun Putri Hiyori tak gentar sedikit pun, matanya tetap terbuka lebar.
Kenangan penderitaan negeri ini selama 20 tahun mengobarkan hatinya. Kurozumi berarti arang, mereka terlahir untuk dibakar. Para penonton pun bersorak-sorai di akhir cerita. Sang Dayang pun lalu menutup cerita hebat itu. Penutup kisah keji ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat menggembirakan. Darah yang tertumpah demi membangkitkan klan kembali takkan pernah terlupakan. Sejarah pengorbanan mereka akan selalu terbang terbawa angin. Itulah akhir kisah hari ini tentang para samurai besar negeri kita dan bagaimana mereka dengan ajaibnya kembali bersama dengan kita. Dengan itu sudah saatnya kita beristirahat, saatnya kita membangun negeri Wano yang tercinta ini. Momonosuke, para Akazaya, dan penduduk ibu kota pun bersorak-sorai atas cerita Sang Dayang yang sangat menguras emosional itu. Lalu kemudian keesokan harinya, Momonosuke, Yamato, dan Kinemon sedang mencari tempat tertinggi di ibu kota bunga. Momo berkata, di mana kita sebaiknya pasang bendera kebanggaan kita ini. Dan akhirnya bendera kebesaran Mugiwara itu pun dipasang di atas kastil Shogun. Setelah terjun bebas dari air terjun Wano, kapal Sanigo pun kembali ke Laut Biru untuk berlayar di lautan luas. Namun akibat tindakan Luffy yang sembrono itu membuat Nami sangat marah dan menghukumnya. Dasar Kapten Brengsek, tingkah tololmu yang barusan itu hampir saja membunuh semua kru. Ketololan yang bisa kami toleransi juga ada batasnya, ucap Nami sambil memaki-maki Luffy dan menyiksanya dan mengurungnya di dalam kandang besi. Sang Nyoyonko itu pun tak bisa berkutik di hadapan konternya itu. Maafkan aku, ucap Luffy dengan tubuh yang bengkak babak belur akibat dihantam oleh Nami. Melihat Nami yang begitu marah, Jinbe pun berusaha untuk menenangkannya. Hahaha, tapi tak ada yang terluka, jangan keras-keras menghukumnya, ucap Jinbe. Namun betapa kagetnya Jinbe ketika merasakan haki dari Nami. Kita harus tegas untuk mendisiplinkannya Jinbe. Jinbe pun langsung keringat dingin merasakan haki kemarahan Nami. Wah, apakah itu haki? Tanya Jinbe. Chopper lalu memperingatkan Jinbe. Bos, jangan bantah Nami kalau dia lagi marah. Dia bisa sangat menyeramkan. Dan di sisi lain, Franky sangat memuji kehebatan dan ketangguhan Sanigo. Hei, kalian sudah lihat kan gimana Sanigo terjun dari setinggi itu. Dan yang rusak cuma tiang kapal sedikit, ucap Franky. Lalu kemudian Nezuko datang memberikan surat kabar yang baru, yang dimana Robin yang mengambilnya. Terima kasih, ucap Robin sambil mengelus-ngelus kepala burung itu. Kepala burung mana nih? Nah, Robin lalu memanggil yang lainnya. Hei kalian semua, kelihatannya kita dapat bounty baru. Sanji lalu dengan begitu gembiranya ingin mengambilnya dari Robin, tapi Robin mengelak hingga Sanji pun terjatuh. Lalu kemudian narator mengatakan pembaruan bounty untuk pemimpin armada besar 5.600 awak serta para komandan tertingginya. Dr. Tony Chopper dari 100 berry menjadi 1000 berry. Karena nilai bounty-nya masih terlalu sedikit, Chopper pun jadi murka. Hei, apa-apaan ini? Naiknya cuma sedikit, ucap Chopper dengan marah. Padahal kalau dikira-kira, Chopper lah yang mengalami kenaikan bounty yang paling fantastis. Dari 100 berry menjadi 1000 berry. Gokil nggak tuh? Lalu kemudian bounty Nami menjadi 360 juta berry yang membuat Nami jadi sangat frustasi. Oh tidak, aku sendiri juga mau memburu orang dengan nilai bounty segini, ucap Nami. Lalu kemudian bounty Brook menjadi 383 juta berry. Brook menyambut bounty barunya itu sambil ngetes santuy. Lalu Franky mendapatkan bounty 394 juta berry. Tapi Franky sangat begitu kaget dan kesal kenapa tiba-tiba poster bounty-nya malah berubah menjadi kapal Sanigo. Woi, apa kalian bercanda? Bahkan wajahku tidak kelihatan. Kenapa berubah menjadi kepala Sanigo? Lalu kemudian ada bounty Sniper God Usopp menjadi 500 juta berry. Usopp pun tak bisa membendung kesedihannya karena bounty-nya semakin hari semakin naik. Kumohon jangan naik lagi bountyku, ucap Usopp meratapi. Lalu Robin mendapatkan nilai bounty 930 juta berry. Dan untuk mengobati kesedihan Chopper, Robin memberikannya permen kapas untuk membuatnya ceria dan jangan sedih lagi karena bounty-nya yang kecil. Lalu kemudian ada bounty Sanji yang menjadi 1 miliar 32 juta berry. Lalu ada Jinbe mendapatkan nilai bounty 1 miliar 100 juta berry. Lalu ada Zoro mendapatkan nilai bounty 1 miliar 100 juta berry.
Mengetahui hal itu, Sanji pun dibuat sangat kesal dan sangat marah. Kenapa aku kalah dari si Marimo? Dasar sialan. Selain itu, kau juga Jinbe. Rupanya kau sama saja dengannya. Persetan dengan kalian, ucap Sanji. Jinbe lantas bertanya, Sanji, apa kau baik-baik saja? Tanya Jinbe. Zoro dengan sumringahnya berkata, abaikan saja dia Jinbe, dasar peringkat 4. Sanji pun kesal diejek oleh Zoro. Dan seperti biasa, mereka pun kembali baku hantam dan duel. Siapa yang kau sebut peringkat 4 brengsek? Ucap Sanji. Zoro pun berkata, oh, kau berani melawan peringkat 2 ya? Dan lalu ke-9 komandan tertinggi itu dipimpin oleh sang kapten terhebat, Monkey D. Luffy, yang bernilai 3 miliar berry. Tolong keluarkan aku dari sini, perutku lapar, ucap Luffy yang memohon kepada Nami untuk dikeluarkan dari dalam kandang. Sungguh seorang kapten yang hebat. Nah, lalu kemudian berpindah ke Pulau Karibari, markas Yonko Badut si Bagi. Para anak buah Bagi begitu kaget ketika mengetahui Takanomi Mihawk, pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia, sedang berada di tempat mereka. Hei, apa kalian sudah melihatnya? Hebat, ternyata itu sungguhan. Jadi dialah pendekar pedang terkuat di dunia. Padahal aku sempat berpikir, setelah si Cibukai dibubarkan, nasib kita sudah berakhir ketika armada angkatan laut mengepung kita. Tapi Kapten Bagi memang hebat, tak kusangka dia bisa melakukan hal seperti itu. Lalu kemudian berpindah ke tempat Bagi, Mihawk dan Krokodil, yang ternyata Bagi sedang disiksa habis-habisan oleh Krokodil dan juga Mihawk. Tunggu dulu, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia melakukan apapun. Aku bahkan bersedia menjilat sepatu kalian, ucap Bagi dengan wajah babak belur. Lalu Krokodil berkata sambil memegang kepala Bagi, dengar ya, Cross Guild adalah organisasi yang kubentuk bersama Takanome. Kenapa kau yang malah menjadi pemimpinnya? Bagi lalu menjawab, aku benar-benar hanya bisa minta maaf, tolong jangan diambil hati. Lalu kemudian Mihawk berkata, kau adalah orang yang pertama sekaligus terakhir yang bisa mendapatkan gelar Yonko hanya dengan terus minta maaf. Kalau kami tidak membunuhmu, maka kami tak akan bisa menjadikanmu contoh bagi orang-orang. Krokodil lantas berkata, emosi yang kurasakan saat ini sudah bukan lagi perasaan terhina, tapi ini sungguh memalukan. Ini lebih buruk dari penghinaan, itu adalah kata-kata yang lebih tepat untuk ini. Bagi hanya bisa terus berkata, ampuni aku. Mihawk lalu menjawabnya, jangan meminta hal yang mustahil. Lalu kemudian Mr. Tree, Galdino, mantan agen Baroqueword, anak buah Krokodil sangat senang dengan kehadiran Krokodil di sana. Oh bos, senang sekali lagi bisa melayanimu, ucap Galdino. Melihat hal ini, Bagi pun merasa dikhianati. Dia lalu berkata, brengsek kau Galdino, kau mau mengkhianatiku ya? Galdino lalu menjawab, seingatku aku tak pernah bergabung secara resmi denganmu, dasar badut. Dan lalu para bawahan Bagi yang lain pun tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu sang kapten. Alvida, Kabaji, Moji, dan Richie hanya mencari aman dan tak ikut campur. Mereka tahu jika melawan Mihawk dan Krokodil, maka sama saja cari mati. Kabaji berkata, karena kapten kita sudah tamat, bagaimana dengan nasib kita selanjutnya? Alvida pun menjawab, tentu saja kita mengikuti Krokodil dan Mihawk. Kita harus ikut yang terkuat, ucap Alvida. Lalu kemudian Mihawk mengingat kembali kejadian ketika angkatan laut telah mengepung Pulau Karagana. Krokodil lalu tiba-tiba menghubungi Mihawk. Hahaha, kudengar kau kehilangan gelar si Cibukaimu ya Takanome. Mihawk lalu menjawab, ada urusan apa kau menghubungiku Krokodil? Angkatan laut berkeliaran di sekitar pulau ini, sungguh bikin risih saja. Kurasa aku tinggal pindah tempat saja. Krokodil lalu menjawab, itu berarti akan menguntungkan kalau kita bekerja sama, kalau membentuk sebuah organisasi. Angkatan laut tak akan berani meremehkan organisasi yang dipimpin oleh kita berdua. Ditambah lagi dulu mereka sempat menjulukimu, pemburu angkatan laut. Kau dan aku sama, kita tak percaya siapapun, ucap Krokodil. Lalu kemudian berpindah ke flashback ketika angkatan laut datang untuk menyerang markas Bagi. Pada saat itu Bagi sudah mau kabur, tapi anak buahnya malah menyuruhnya untuk ikut bertempur. Kapten Bagi, kau mau kemana? Tak ada alasan untuk takut menghadapi angkatan laut ini kan, ucap anak buahnya memaksa Bagi untuk bertarung. Tapi tiba-tiba saja satu persatu kapal angkatan laut itu pun hancur, berkeping-keping dan tenggelam. Yang dimana ternyata Krokodil adalah orang yang menghancurkan semua kapal perang itu.
Para anak buah Bagi pun menganggap jika kedatangan krokodil adalah untuk membantu Bagi. Wah, luar biasa. Berarti kabar jika mengatakan dia bekerja untuk Kapten Bagi itu ternyata benar. Ini baru namanya kesetiaan. Dia berani mengambil risiko untuk menyelamatkan kita semua. Ini baru namanya Kapten Bagi kita. Tapi ternyata kedatangan krokodil itu adalah untuk menagih hutang yang dipinjamkan oleh Bagi. Bagi pun sangat ketakutan ketika mengetahui krokodil lah yang datang. Celaka, dia pasti kemari untuk menagih uang yang aku pinjam. Sekarang ini aku lagi bokeh, bagaimana ini? Ini lebih buruk dari angkatan laut, ucap Bagi ketakutan. Lalu kemudian krokodil mendatanginya. Oh, ternyata kau masih di sini ya. Tapi dari yang ku kenal, tadi aku cukup yakin kalau kau pasti sudah kabur sekarang, ucap krokodil. Bagi lantas menjawab, aku tahu bisnis Bagi delivery memang terlihat lancar, tapi faktanya terlalu banyak mulut yang harus aku beri makan. Dan semua para raksasa penghasil terbaik kami telah keluar, mohon pengertiannya, ucap Bagi. Krokodil lalu menjawab, kalau kau memang sudah tak punya apa-apa, aku tinggal menjualmu sebagai budak. Bagi lalu berkata, jangan bilang begitu Krokocan, kita ini kan rekan satu penjara, kau ingat kan? Krokodil lalu menjawab, sudah bagus, aku mau meminjamkan uang padamu. Kalau kau tak bisa membayarnya sekarang, kau harus tanggung jawab penuh. Aku mau mendirikan perusahaanku sendiri dan aku butuh modal, ucap krokodil. Mendengar hal itu, Bagi pun punya rencana. Oh, kalau begitu bagaimana kalau aku gabung? Kau bisa pakai perusahaanku untuk membantu memulai bisnismu. Mungkin tidak seberapa, tapi kau bisa mendapatkan mantan si Cibukai sebagai pembantumu. Aku akan kerja 2 kali lipat untuk melunasi hutangku. Aku punya banyak anak buah yang bisa membantu kita untuk mengurus bisnismu. Soal iklan, tenaga ahli percetakan, kurir, kau boleh kerjakan kami semua dengan gratis. Dan singkatnya, tawaran dari Bagi itu pun diterima oleh krokodil. Dia menyerahkan urusan iklan organisasi barunya kepada Bagi. Tapi yang terjadi malah membuat krokodil murka. Dia dan Mihawk yang seharusnya menjadi pemimpin Crossguild malah terlihat seperti bawahan Bagi dan menjadikan Bagi sebagai pemimpin dari mereka. Lalu kembali ke masa sekarang. Hei, kau lihat ini kan badut. Ini poster yang sudah kau sebar ke seluruh dunia. Kau terlihat mencolok sekali ya Pak Presiden. Aku dan Takanome terlihat jadi budakmu. Bagi lalu menjawab, bukan begitu maksudku. Aku sama sekali tidak bermaksud membuatnya seperti itu. Krokodil lalu bertanya, memangnya apalagi tujuanmu kalau bukan karena niat buruk? Bagi lalu menjawab, aku melakukannya secara tidak sengaja. Itu karena pegawaiku terlalu menghormatiku. Aku sendiri kaget melihatnya. Lalu diperlihatkan flashback ketika bawahan Bagi membuat poster Crossguild dengan Bagi seperti pemimpin dari krokodil dan juga Takanome Mihawk. Dan mereka sudah menyebarkan poster itu ke seluruh dunia. Bagi pun auto jantungan ketika melihat poster itu. Dan karenanya pemerintah dunia pun langsung menanggapi organisasi Crossguild dan mereka mengira Bagi adalah pemimpinnya. Flashback lalu berpindah ke markas angkatan laut yang membahas tentang Crossguild dan Bagi. Oh, jadi dia Bagi yang menjadi salah satu dalang insiden Impel Down. Kita selama ini sudah salah menilainya. Dia ternyata adalah mantan kru Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dia disebut-sebut setara dengan Yonko Akagami no Sanks. Sosoknya begitu penting hingga bahkan krokodil langsung turun tangan untuk menyelamatkannya di Pulau Karaibari. Selain itu, dari hasil penyadapan telah memastikan adanya keterkaitan antara krokodil dan juga Mihawk. Akibatnya ada banyak organisasi gelap yang bersedia menyuntikkan dana untuk operasi perburuan angkatan laut ini. Jika dilihat dari kekacauan yang ditimbulkan di dunia saat ini, bisa dikatakan Crossguild adalah organisasi yang sangat berbahaya bagi kita. Kita saat ini juga menjadi incaran para bajak laut dan orang-orang untuk mendapatkan tebusan bagi kepala kita. Mereka harus segera dimusnahkan. Krokodil, dia adalah mantan Shichibukai. Dia pemilik buah iblis tipe Logia yang sangat tangguh. Nilai bounty-nya 1.965 juta berry. Lalu ada Takanome Mihawk, juga mantan Shichibukai, sekaligus pendekar pedang terkuat di dunia saat ini. Dia bahkan dikatakan sanggup menyimbangi salah satu Yonko yaitu Akagami no Sanks. Pemerintah dunia menghadiahi kepalanya senilai 3.590 juta berry. Dan terakhir bagi si badut jenius,
Selain latar belakangnya yang disebutkan tadi, dia bahkan mampu membuat Mihawk dan krokodil tunduk padanya. Pemerintah dunia pun memberikan 3 miliar 189 juta berry untuk kepalanya, sekaligus menjadikannya sebagai New Yonko seperti Mugiwara no Luffy. Bagi merupakan sosok berbahaya yang sangat diwaspadai oleh pemerintah dunia. Nah, lalu kembali ke masa sekarang, krokodil dan Mihawk masih melanjutkan penyiksaannya kepada Bagi. Kau berhasil menjadi Yonko, hebat juga kau badut, ucap krokodil. Bagi hanya bisa menjawab, aku sungguh menyesal, maafkan aku bahkan bersedia menjilat sepatu kalian. Mihawk lalu berkata, tapi tergantung bagaimana kita melihatnya krokodil. Kurasa membiarkannya memiliki posisi tinggi, bukanlah ide yang buruk. Setidaknya aku tidak peduli menjadi Yonko dan bisa menjalani hidup dengan tenang. Krokodil lalu bertanya, apa kau yakin Takanome? Mihawk lalu menjawabnya, aku sangat yakin. Kita biarkan dia menjadi sasaran tembak. Lagi pula kita bisa menghabisinya kapanpun yang kita mau. Krokodil pun setuju dengan ide Mihawk itu. Dan lalu mereka melepaskan Bagi untuk memperkenalkan mereka kepada semua bawahannya. Hei, dengarlah para bawahanku. Kami telah mendirikan organisasi Cross Guild demi menyambut datangnya era baru. Sekarang akan kuperkenalkan kepada kalian para petinggi, Tuan Krokodil dan Tuan Takanome Mihawk. Bawahan Bagi pun sorak-sorai menyambut kedatangan Mihawk dan krokodil. Kemudian berpindah ke Pulau Kamabaka. Para pasukan revolusioner sedang berkumpul setelah kembalinya para komandan dari Marijoa. Betty mengatakan kepada Koala agar tidak perlu mencebaskan Sabo karena dia pasti akan baik-baik saja. Koala lalu menjawab, ya setidaknya aku lega karena kalian semua baik-baik saja. Ivankov lalu berkata, itu benar, kita harus merayakan keajaiban ini. Morley lalu menjawab, dasar Sabo, dia tak akan kumaafkan karena sudah membuat kita semua cemas. Karasu lalu berkata, jika dia percaya kepada Sabo. Lalu kemudian Dragon berkata, Sabo pasti baik-baik saja, tapi jika benar dia yang telah membunuh Raja Cobra, maka aku tak akan memaafkannya, meski dia punya alasan kuat sekalipun. Lalu Dragon kemudian berjalan menuju Kuma. Kuma, apa yang sebenarnya yang telah kau lihat? Lalu kemudian tiba-tiba dendeng musik pun berbunyi, dan Koala pun mengangkatnya. Angkatan laut pun menyadari ada panggilan masuk ke Pulau Kamabaka. Hei, itu mungkin Kaisar Api Sabo. Segera rekam dan lacak lokasinya. Dan kemudian Sabo berkata, halo Koala, ini aku Sabo.